Negara macam apa Suriah itu? Suriah adalah satu-satunya negara yang berpartisipasi dalam kelima Perang Timur Tengah. Ini adalah salah satu negara paling tidak damai di dunia. Peringkat dalam Indeks Perdamaian Global 2023, Suriah dan Afghanistan, Sudan Selatan berada di tiga terbawah bersama-sama. Perang Saudara Suriah mungkin adalah hal pertama yang terlintas dalam pikiran banyak orang. Sejak 2011, Suriah telah terperosok dalam perang saudara yang telah berlangsung selama lebih dari satu dekade, menghasilkan sejumlah besar korban. Suriah dengan demikian telah menjadi produsen pengungsi terbesar di dunia. Ini adalah salah satu negara paling menyedihkan di dunia. Menurut data UNHCR, pada tahun 2023, 6,70 juta warga Suriah berada di pengasingan. Pengungsi ini sebagian besar berlokasi di Turki, Lebanon, Yordania, dan negara tetangga lainnya. Dan inilah yang lebih menakjubkan. 6,60 juta orang telah mengungsi akibat perang di Suriah. Meskipun mereka tetap di negara mereka sendiri, tapi mereka tidak bisa hidup normal di rumah mereka sendiri. Orang-orang ini berkeliaran di seluruh negeri. Carilah tempat yang aman dan kondisi kehidupan dasar. Jumlah total pengungsi di Suriah telah mencapai lebih dari 50% dari total populasi negara itu. Selain itu, sejak pecahnya Perang Saudara Suriah, lebih dari 500.000 orang telah tewas dalam konflik. Jumlahnya mengejutkan. Karena dampak perang, ekonomi Suriah telah hancur. Hingga 90% penduduk Suriah hidup dalam kemiskinan. Meningkatnya inflasi, kekurangan bahan, daya beli rakyat telah menurun. Harga barang-barang rumah tangga dasar melonjak. Suriah telah menjadi salah satu negara yang paling menyusut secara ekonomi di dunia. PDB per kapita hanya sekitar $1.000. Perang Saudara Suriah telah merusak sistem perawatan kesehatan. Kurangnya sumber daya medis. Kerusakan fasilitas. Akibatnya, perawatan kesehatan tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Ini tidak hanya mempengaruhi kesehatan rakyat Suriah. Ini juga memperburuk krisis kemanusiaan. Menurut data otoritatif, tingkat kematian bayi di Suriah jauh lebih tinggi daripada rata-rata global. 15 dari setiap 1.000 bayi meninggal. Kehancuran perang saudara Suriah terhadap sistem pendidikan telah menghancurkan. Hal ini menyebabkan salah satu tingkat putus sekolah tertinggi di dunia. Selama perang, banyak sekolah hancur, banyak guru telah meninggalkan rumah mereka. Ada kekurangan sumber daya pendidikan yang parah. Menurut data dari organisasi seperti UNESCO, lebih dari 40% anak-anak di Suriah saat ini putus sekolah. Dan generasi putus sekolah kemungkinan akan terus membentuk struktur sosial dan ekonomi Suriah selama beberapa dekade mendatang. Kekosongan pendidikan ini menempatkan beban berat pada pembangunan nasional. Dalam hal pariwisata, Suriah juga memiliki potensi besar. Suriah berada di pantai Mediterania, dengan pantai yang indah dan warisan sejarah dan budaya yang kaya, menarik banyak turis. Namun, perang telah membuat industri pariwisata Suriah terhenti. Sejumlah besar tempat wisata dan hotel dihancurkan atau ditutup. Saat situasi di Suriah berangsur-angsur stabil, pemerintah Suriah secara aktif bekerja untuk menghidupkan kembali pariwisata. Untuk menarik lebih banyak wisatawan untuk berkunjung, Suriah bukan hanya harta karun monumen budaya. Ini juga telah menjadi salah satu kawasan warisan budaya yang paling terkena dampak perang di dunia. Lebih dari 40% kerajinan di Suriah telah rusak dalam berbagai tingkat. Banyak situs sejarah hancur atau rusak parah. Palmyra adalah salah satu situs budaya paling terkenal di Suriah. Tidak bertahan. Kota kuno ini pernah menjadi simbol penting di jalur sutra kuno. Ini berisi banyak peninggalan budaya dan peninggalan arsitektur yang berharga. Selama Perang Saudara, kota kuno Palmyra diserang oleh kelompok ekstremis. Banyak peninggalan budaya dijarah atau dihancurkan. Kota kuno itu sendiri juga rusak parah. Warisan budaya Suriah adalah aset berharga dan kerugian bagi seluruh umat manusia. Produksi pertanian di Suriah dulunya merupakan pilar penting perekonomian negara. Gandum dan kapas adalah produk dan produksi pertanian utama Suriah. Ini memegang posisi penting di Timur Tengah. Perang telah memberikan pukulan telak bagi produksi pertanian Suriah. Lahan pertanian hancur. Sistem irigasi rusak, mesin pertanian hilang atau hancur. Hal ini telah menyebabkan penurunan yang signifikan dalam produksi pertanian di Suriah. Selain itu, perang juga menggusur petani. Tidak dapat melanjutkan kegiatan pertanian, lebih memperburuk kontraksi produksi pertanian. Kecuali kerusakan perang, perubahan iklim juga berdampak negatif pada produksi pertanian di Suriah. Sering terjadinya peristiwa cuaca ekstrim seperti kekeringan dan banjir telah menyebabkan ketidakpastian yang lebih besar dalam produksi pertanian. Perubahan iklim ini tidak hanya mempengaruhi siklus pertumbuhan tanaman dan hasil. Ini juga meningkatkan biaya dan risiko produksi pertanian. Meski menghadapi banyak tantangan, tetapi pemerintah Suriah dan masyarakat internasional bekerja sama untuk menghidupkan kembali produksi pertanian dengan memberikan dukungan teknis pertanian, meningkatkan sistem irigasi, memperkenalkan varietas tanaman yang toleran terhadap kekeringan dan tindakan lainnya. Namun, masih banyak kesulitan dalam mencapai tujuan ini, termasuk kekurangan dana, kerusakan parah pada infrastruktur. Jadi negara seperti apa Suriah itu? Jadi mari kita pergi ke Suriah.
Eksplorasi mendalam tentang geografi dan humaniora. Ekonomi sosial, sumber daya alam dan sejarah. Republik Arab Suriah yang beradab. Singkatnya Suriah, terletak di pantai timur Laut Mediterania di Asia Barat. Utara perbatasan dengan Turki, perbatasan timur dengan Irak. Selatan berbatasan dengan Yordania, barat daya dan Lebanon, barat dan Siprus di seberang laut, Israel sebagai tetangga. Luas total negara ini sekitar 185.180 km persegi. Jembatan antara Eropa dan Afrika, terkenal sebagai persimpangan Timur Tengah. Sebelum para pejuang pecah pada tahun 2011, populasi Suriah sekitar 22 juta. Namun, lebih dari satu dekade perang dan gelombang imigrasi telah mengakibatkan hilangnya populasi secara besar-besaran. Populasi saat ini di Suriah adalah sekitar 17 juta. Orang Arab membentuk lebih dari 80% dari total populasi. Kurdi membentuk sekitar 10% dari total populasi. Selain orang Yashu, minoritas seperti Druze, 85% penduduk mempraktikkan Islam, 14% penduduk menganut agama Kristen. Bahasa resminya adalah bahasa Arab. Ibu kota Damaskus. Pemerintah Suriah diperintah oleh Partai Ba'ath, yang dipimpin oleh keluarga Assad. Oposisi terdiri dari banyak faksi dan kekuatan yang berbeda, seperti Tentara Pembebasan Suriah, Negara Islam, dan lainnya. Pertempuran dan konflik antara kekuatan-kekuatan ini telah membuat situasi politik di Suriah semakin kompleks dan kacau. Rusia telah menjadi pemasok senjata terbesar Suriah. Proporsi senjata yang diimpor dari Rusia bahkan mencapai 71%. Damaskus adalah kota terbesar di Suriah. Jika ada surga di bumi, Damaskus akan ada di dalamnya. Jika surga ada di langit, Damaskus akan setenar itu. Ini juga merupakan salah satu kota tertua di dunia. Pertama kali terlihat pada abad ke-14 SM. Seperti nama kuno Damaskus, Masjid Agung Wamaya, Mausoleum Saladin, dan lainnya. Masjid Agung Famaya adalah masjid tersuci keempat dalam Islam. Ini juga merupakan simbol dan tengara Damaskus. Dia memiliki status agama yang sangat tinggi dalam Islam. Ini menarik Muslim dari seluruh dunia untuk datang dan berdoa. Damaskus meliputi area seluas sekitar 107 km persegi. Populasinya sekitar 2,354 juta. Terletak di barat daya Suriah, perbatasan Lebanon Sijin. Itu adalah ibu kota dinasti Warmayan di Kekaisaran Arab. Itu juga merupakan simpul penting di jalur sutra kuno, menyaksikan pertukaran dan integrasi budaya timur dan barat. Aleppo berada di Suriah Utara. Ini adalah kota terbesar kedua di Suriah. Ini juga merupakan salah satu kota tertua di Suriah. Aleppo adalah rumah bagi banyak situs sejarah dan atraksi budaya, seperti kota kuno Aleppo, kastil, masjid, dan lainnya. Situs warisan ini bukan hanya harta budaya Suriah. Ini juga merupakan bagian penting dari warisan budaya dunia. Perekonomian Suriah terutama didukung oleh pertanian, pengolahan, dan pariwisata. Industri terutama didasarkan pada tekstil, pengolahan makanan kimia, dan industri ringan lainnya. Namun, perang dan ketidakstabilan yang sedang berlangsung telah merusak fondasi ekonomi Suriah. Ini telah menjerumuskan Suriah ke dalam krisis ekonomi yang parah. Pada tahun 2023, PDB real Suriah diperkirakan akan berkontraksi sebesar 5,5%. Inflasi akan meningkat menjadi 60%. Produksi industri sangat terpengaruh. Sejumlah besar orang menghadapi pengangguran dan kemiskinan. Suriah adalah pembangkit tenaga pertanian di Timur Tengah. Pertanian adalah 20% dari PDB. Sebelum kekacauan tahun 2011, pertanian di Suriah telah mencapai 4,736 juta hektar. Tanaman pangan utama termasuk gandum, jelai, jagung, kacang, bit, tembakau, dan lainnya. Suriah dulunya adalah eksportir kecil, namun, perang membuat banyak lahan pertanian tandus. Suriah harus bergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan pangan domestiknya. Selain itu, peternakan di Suriah dulu cukup berkembang. Ternak utama termasuk sapi, domba, kambing, ayam. Sejak kerusuhan tahun 2011, pertanian di Suriah sangat terpengaruh. Suriah adalah negara yang kaya akan sumber daya alam. Suriah memiliki cadangan minyak terbukti sekitar 2,50 miliar barel. Sebelum perang, produksi minyak mentah harian Suriah mencapai sekitar 380.000 barel. Sejak pecahnya perang pada tahun 2011, produksi minyak Suriah mengalami penurunan drastis. Produksi minyak Suriah saat ini turun menjadi hanya sekitar 230.000 barel per hari. Produksi minyak terutama terkonsentrasi di daerah yang dikuasai Kurdi di timur laut. Cadangan gas alam terbukti Suriah sekitar 650 miliar meter kubik. Sebelum perang pecah, produksi gas alam Suriah juga cukup besar, telah mencapai sekitar 7,924 juta meter kubik per hari, terutama digunakan untuk pembangkit listrik domestik dan tujuan industri. Industri gas alam Suriah saat ini masih dalam tahap pemulihan, menghadapi banyak tantangan dan kesulitan. Cadangan fosfat Suriah sekitar 650 juta ton, teratas di dunia, terutama terkonsentrasi di daerah gurun dekat Bamira. Sebelum perang pecah,
Negara ini mengekspor sejumlah besar produk fosfat setiap tahun, menghasilkan ratusan juta dolar dalam pendapatan devisa untuk negara. Perang menyebabkan penghancuran fasilitas produksi fosfat. Hal ini menyebabkan penurunan yang signifikan dalam produksi dan ekspor fosfat. Medan Suriah yang beragam, terutama termasuk dataran tinggi. Bentang alam seperti dataran pegunungan dan gurun. Area topografi utama meliputi pantai Mediterania dan dataran pusat interior. Pegunungan barat, dataran tinggi rendah di selatan dan perbukitan di timur laut. Iklim Suriah bervariasi tergantung pada medan dan lokasi geografis. Wilayah utara memiliki iklim Mediterania subtropis. Musim panas itu panas dan kering. Wilayah selatan memiliki iklim gurun tropis dengan musim dingin yang sejuk dan hujan. Di Suriah, ada dua sungai besar, Sungai Latis dan Sungai Yordan, yang mengalir melalui. Sungai-sungai ini memberi Suriah sumber daya air yang berharga. Irigasi untuk pertanian, produksi industri dan kehidupan masyarakat sangat penting. Anda berdiri di tanah misteri dan legenda. Tempat ini telah menyaksikan banyak kemuliaan dan penurunan peradaban manusia. Dari zaman perunggu kuno hingga kekaisaran Arab yang mulia. Dari kota-kota Roma kuno yang ramai hingga medan perang modern, inilah Suriah. Negara kuno dengan sejarah lebih dari 5.000 tahun. Di tanah ajaib ini, semu gemuk niki. Orang-orang kuno seperti Aramis pernah berkembang pesat di sini. Keyakinan budaya dan cara hidup mereka saling terkait. Bersama-sama, mereka menjalin gambaran indah tentang multikulturalisme dan budaya Yunani, budaya Arab, persimpangan dan tabrakan budaya Islam. Itu menambah pesona dan kedalaman yang tak ada habisnya ke tanah ini. Saat Anda berjalan-jalan di reruntuhan kota kuno di Suriah, kota kuno Rubuslah, Palmyra, kota kuno Balopo, seolah-olah Anda dapat mendengar gema sejarah bergema di telinga Anda. Setiap batu, setiap sirap menceritakan kisah masa lalu. Anda tidak bisa tidak membenamkan diri dalam waktu yang jauh dan misterius itu. Jadi mari kita lakukan perjalanan melalui 5.000 tahun. Untuk menjelajahi kisah dan legenda Suriah yang terlupakan. Pada awal Paleolitik, ada tanda-tanda tempat tinggal manusia di Suriah. Sekitar 4.000 SM, warga mulai menetap dan menggunakan alat perunggu. Nomor 3.000 SM, Suriah mulai bertransisi dari masyarakat primitif ke masyarakat budak. Serangkaian negara Buddha muncul berpusat di kota-kota komersial. Antara 3.000 SM dan 1.000 SM, orang-orang Semi di Semenanjung Arab telah bermigrasi ke Suriah beberapa kali. Ini memiliki dampak besar pada budaya dan sejarah wilayah tersebut. Episode 2000 SM akhir, Suriah memasuki zaman besi. Orang Finlandia mengembangkan perdagangan pelaut di pantai timur Laut Mediterania, membuat skrip Finiki. Setelah Alexander Agung menaklukkan Suriah pada 333 SM, wilayah ini secara bertahap dipengaruhi oleh budaya Yunani. Pada 64 SM, Roma mencaplok Suriah. Pada 636, Kekaisaran Arab menaklukkan Suriah, memulai proses Arabisasi dan Islamisasi. Periode Fomayan dan Abbasiyah. Suriah memegang tempat penting dalam budaya Islam Arab. Setelah itu, Suriah berturut-turut dihancurkan oleh dinasti Turon, dinasti dinasti Hamdan, dinasti Fatimiyah, Kekaisaran Searle, dinasti Zanji Shizijun, dinasti Ayyubiyah, dinasti Mamluk dan Ilhan memerintah. Pada tahun 1516, Suriah dimasukkan ke dalam Kekaisaran Ottoman. Sampai akhir Perang Dunia Pertama pada tahun 1918. Pemerintah Ottoman telah memberlakukan penindasan politik dan penjarahan ekonomi pada rakyat Suriah. Setelah Perang Dunia Pertama, Suriah menjadi mandat Prancis. Selama periode ini, orang-orang Suriah berperang berkali-kali melawan pemerintahan kolonial Prancis. Pada tahun 1946, Suriah memperoleh kemerdekaan. Namun, Suriah pasca kemerdekaan telah menghadapi ketidakstabilan politik. Sejak Hafez Basad berkuasa dalam kudeta pada tahun 1970, keluarga Basad selalu memerintah Suriah. Hafez Bashar, putra Bashar Basad, menggantikan kursi kepresidenan pada tahun 2000. Sejak 2011, Suriah terperosok dalam perang saudara, oposisi bersenjata dan bentrokan sengit pecah antara pasukan pemerintah. Perang telah membawa kerugian kemanusiaan dan ekonomi yang luar biasa ke Suriah. Suriah, negara Timur Tengah yang dilanda perang, ini memiliki sejarah panjang dan budaya yang indah. Ada juga tantangan dan dilema yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bagaimana Anda melihat masa depan Suriah? Selamat datang di area komentar untuk meninggalkan pesan dan berbagi. Terima kasih telah menonton Duniaku hari ini. Jika Anda menyukai konten kami, tolong jangan pelit dengan suka dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.